Bayangin ini, kamu adalah cowok baik. Bukan cuma baik dalam artian sopan santun doang, tapi bener-bener orang yang selalu berusaha ngelakuin hal yang benar. Kamu nggak cuma perhatian, tapi juga tulus. Kalau ada teman minta tolong, kamu selalu bantuin, meskipun kadang waktunya nggak pas buat kamu. Kalau pacar kamu lagi bete, kamu rela ngeluarin energi buat dengerin dia ngomel panjang lebar, padahal kamu juga lagi capek. Dan di setiap kesempatan, kamu selalu mencoba jadi versi terbaik dari diri kamu karena kamu percaya kalau kebaikan itu bakal balik ke kamu suatu hari nanti. Tapi, hidup nggak sesimpel itu. Meski udah berusaha jadi orang yang baik banget, ada momen-momen dimana kamu ngerasa, kok aku yang ditinggalin? Atau lebih parahnya lagi, kamu mulai menyadari pola yang bikin kamu mikir, kenapa cewek selalu pergi setelah aku kasih segalanya? Ini bukan cuma soal satu hubungan yang gagal, tapi kayak ada pola yang terus berulang. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, apa aku terlalu baik? Apa aku kurang seru? Atau jangan-jangan cewek emang lebih suka cowok yang nakal dan bikin greget? Rasa frustasi ini bisa jadi besar banget, terutama kalau kamu merasa udah memberikan segalanya dalam hubungan. Kamu udah jadi pendengar yang baik, udah selalu ada di saat dia butuh, dan bahkan rela mengorbankan kebahagiaan kecil kamu sendiri demi dia. Tapi kok ujung-ujungnya dia pergi sama cowok lain? Cowok yang mungkin gak sebaik kamu, gak sepengertian kamu, dan kadang malah cowok yang kelihatan cuek-cuek aja. Kamu pun bertanya-tanya, apa salahku? Apa cewek emang gak suka sama cowok baik kayak aku? Tenang, kamu gak sendirian. Banyak banget cowok di luar sana yang ngalamin hal serupa. Mereka mulai merasa kalau jadi cowok baik itu kayak semacam kutukan. Kamu berusaha bikin pasangan kamu bahagia, tapi hasilnya malah kamu yang merasa ditinggalkan. Mulailah muncul berbagai teori di kepala. Mungkin aku terlalu gampang ditebak, atau mungkin aku nggak cukup jago bikin dia penasaran. Lama-lama, rasa percaya diri kamu bisa turun karena kamu ngerasa semua usaha kamu nggak dihargai. Tapi ini yang perlu kamu tahu, bukan berarti jadi cowok baik itu salah. Masalahnya bukan di kebaikan kamu, tapi lebih ke cara kamu memahami diri sendiri dan dinamika hubungan itu sendiri. Kebaikan itu nggak salah, tapi seringkali cowok baik nggak sadar kalau kebaikan itu harus dibarengi dengan sesuatu yang bikin kamu tetap menarik di mata pasangan. Dan ini nggak ada hubungannya sama jadi bad boy atau enggak. Kadang cowok baik terlalu fokus sama pasangannya sampai lupa sama diri sendiri. Kamu mungkin jadi terlalu ada, sampai pasangan kamu ngerasa semuanya udah terlalu nyaman dan gak ada lagi yang perlu dikejar. Atau mungkin kamu takut jujur tentang apa yang kamu rasakan, karena kamu pikir, konflik kecil bisa merusak hubungan. Padahal, komunikasi yang jujur dan tegas itu adalah salah satu fondasi penting dalam hubungan sehat. Selain itu, ada juga faktor lain seperti chemistry dan kebutuhan emosional. Cewek, sama kayak cowok, punya ekspektasi dan kebutuhan tertentu dalam hubungan. Kebaikan kamu mungkin bukan hal yang dia cari di saat itu. Bukan karena kamu kurang baik, tapi lebih ke timing yang gak pas atau mungkin dia punya prioritas lain dalam hidup. Dan terakhir, gak semua cewek meninggalkan cowok baik karena mereka lebih suka cowok nakal. Kadang ini murni soal kecocokan. Cewek butuh lebih dari sekadar kebaikan. Mereka butuh koneksi yang dalam, tantangan yang sehat, dan hubungan yang bikin mereka berkembang. Jadi kalau kamu merasa terlalu baik, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri atau mencoba berubah jadi orang yang bukan diri kamu. Kebaikan itu tetap penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kamu menyeimbangkan kebaikan kamu dengan rasa percaya diri, ambisi, dan keberanian untuk jadi diri sendiri. Dan ingat, hubungan yang baik gak akan bikin kamu merasa harus terus berkorban tanpa akhir. Kalau kamu terus belajar dan mengembangkan diri, suatu saat kamu pasti bakal ketemu orang yang gak cuma menghargai kebaikan kamu, tapi juga benar-benar mencintai kamu apa adanya. Jadi, jangan buru-buru sedih atau ngerasa gagal jadi cowok baik. Mungkin ini cuma proses buat kamu belajar lebih jauh tentang cinta, hubungan, dan terutama tentang diri kamu sendiri. Tapi ada beberapa alasan umum kenapa cowok baik bisa
Ditinggalin, cewek. 1 kurang tantangan. Oke, bayangin gini. Kamu adalah cowok yang super baik, selalu ada buat dia, dan selalu ngasih apa yang dia mau. Nggak ada drama, nggak ada ribut, semuanya berjalan mulus. Tapi justru disitulah masalahnya. Hubungan kamu terlalu mulus. Jangan salah, nggak ada yang salah dengan hubungan yang adem ayem. Tapi buat sebagian orang, hubungan kayak gini malah ngebosenin. Iya, kedengerannya absurd, tapi itu kenyataan. Cewek, seperti halnya cowok, seringkali butuh ekscitemen dalam hubungan. Ini bukan berarti mereka pengen drama atau ribut tiap hari, tapi mereka pengen ada sesuatu yang bikin mereka merasa hidup, merasa terlibat, merasa ada dinamika. Kalau kamu selalu bilang, iya, atau selalu setuju sama apapun yang dia mau, lama-lama hubungan itu terasa kayak jalan lurus tanpa belokan. Mulai nggak ada tantangan, nggak ada momen buat saling mengejar atau mempertahankan. Misalnya, kalau kamu terlalu gampang ditebak, selalu bilang, oke, setiap kali dia minta sesuatu, atau selalu ngalah biar nggak ada konflik, hubungan jadi terasa datar. Sebagian cewek bisa merasa hubungan ini nggak punya warna lagi. Bukan berarti mereka nggak menghargai kebaikan kamu, tapi mereka mungkin butuh sedikit ketegasan atau bahkan ketidaksepakatan yang sehat untuk bikin hubungan terasa lebih hidup. Pikirin ini, kamu suka nonton film, kan? Apa yang bikin film menarik? Biasanya karena ada konflik, ada perjuangan, ada momen di mana kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau semua serba gampang dan lancar dari awal sampai akhir, penontonnya bakal bosan. Hubungan juga bisa kayak gitu. Cewek, kadang, suka sama cowok yang bisa bikin mereka penasaran, yang kadang susah ditebak, atau yang punya sisi misterius. Kalau kamu terlalu terbuka, atau terlalu gampang, mereka mungkin merasa kehilangan rasa ingin tahu itu. Tapi ini bukan berarti kamu harus pura-pura jadi misterius atau bikin drama yang gak perlu. Ya, ini lebih ke soal menunjukkan bahwa kamu punya batasan, punya keinginan, dan gak selalu setuju sama semua hal. Jangan takut buat bilang, enggak, kalau kamu merasa gak nyaman, dan jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kamu juga punya sisi yang kuat. Cewek suka cowok baik, tapi cowok baik yang tahu kapan harus tegas, itu jauh lebih menarik. 2 definisi baik berbeda. Sekarang kita bahas soal kebaikan itu sendiri. Apa sih definisi baik buat kamu? Banyak cowok yang mikir kalau baik itu artinya selalu nurut, selalu perhatian, nggak pernah marah, dan selalu mengutamakan pasangannya di atas segalanya. Kedengerannya indah, kan? Tapi sayangnya, definisi ini nggak selalu sesuai dengan apa yang cewek harapkan. Kebaikan itu bukan cuma soal tindakan, tapi juga soal keberanian buat jujur sama diri sendiri. Kadang, cowok yang terlalu baik bisa kelihatan nggak punya pendirian. Misalnya, kamu selalu nurutin apa yang dia mau meskipun itu bikin kamu nggak nyaman, atau kamu selalu bilang, iya, meskipun kamu sebenarnya pengen bilang, enggak. Dari sudut pandang kamu, ini adalah kebaikan. Tapi dari sudut pandang cewek, ini bisa terlihat sebagai kurangnya kepercayaan diri atau bahkan kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri. Cewek biasanya menghargai cowok yang punya prinsip. Mereka pengen tahu bahwa kamu nggak cuma baik ke mereka, tapi juga baik ke diri kamu sendiri. Kalau kamu terus-menerus mengorbankan kebutuhan kamu demi dia, cewek bisa merasa bahwa hubungan ini nggak seimbang. Lama-lama, ini bisa bikin mereka kehilangan respek. Kebaikan kamu jadi terlihat sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Selain itu, definisi baik juga bisa berbeda-beda tergantung ceweknya. Ada cewek yang nganggap baik itu artinya perhatian dan lembut. Tapi ada juga yang merasa bahwa cowok baik adalah cowok yang bisa memimpin, memberikan arahan, dan membuat mereka merasa aman. Kalau definisi baik kamu nggak cocok sama definisi baik dia, maka bakal ada kesenjangan di hubungan itu. Misalnya, kamu selalu bersikap super sabar dan nggak pernah marah meskipun dia mungkin bersikap nggak adil ke kamu. Dari sudut pandang kamu, ini adalah bukti bahwa kamu adalah cowok yang baik dan pengertian.
Tapi dari sudut pandang dia, ini bisa terlihat sebagai kurangnya keberanian buat menyuarakan apa yang kamu rasa. Cewek butuh tahu bahwa mereka bersama seseorang yang bisa memperjuangkan apa yang dia yakini, bukan seseorang yang hanya diam demi menghindari konflik. Jadi, kebaikan itu harus punya konteks. Baik bukan berarti kamu harus jadi cowok yang selalu menyenangkan hati pasangan, tapi kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu punya kekuatan, prinsip, dan rasa hormat terhadap diri kamu sendiri. Jangan sampai kebaikan kamu malah jadi sesuatu yang bikin kamu kehilangan respek, baik dari pasangan maupun dari diri kamu sendiri. 3. Terlalu fokus ke orang lain, lupa diri sendiri. Coba deh, pikirin ini. Kamu adalah cowok yang selalu ada buat orang lain, terutama pasangan kamu. Apapun yang dia butuhkan, kamu siap bantuin. Dia mau curhat soal kerjaan, kamu dengerin sampai larut malam. Dia lagi minta pendapat soal baju, kamu ikut nyaranin. Meskipun sebenarnya kamu nggak terlalu ngerti soal fashion. Dia mau makan di restoran mahal yang sebenarnya di luar budget kamu tetap ajak. Karena yang penting dia bahagia. Tapi, pelan-pelan tanpa kamu sadari, kamu mulai lupa satu hal penting, kebahagiaan kamu sendiri. Kamu terlalu sibuk ngejar apa yang dia mau sampai lupa nanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku mau apa sih? Kalau ini terus terjadi, kamu bisa kehilangan jati diri. Pasangan kamu mungkin awalnya ngerasa senang karena kamu selalu ada dan perhatian. Tapi, lama-lama, dia juga bisa merasa bahwa kamu jadi nggak punya sisi menarik yang bikin dia penasaran. Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk fokus ke dia dan lupa menunjukkan bahwa kamu juga punya kehidupan sendiri. Cewek, seperti halnya cowok, biasanya tertarik sama pasangan yang punya dunia mereka sendiri, hobi, tujuan, dan hal-hal yang bikin mereka merasa hidup. Kalau kamu cuma sibuk ngikutin apa yang dia mau, kamu jadi terlihat terlalu bergantung. Dan ini, meskipun gak semua cewek, bisa bikin dia merasa kehilangan ketertarikan. Bayangin hubungan kayak ini, kamu terus-menerus ngasih tanpa mikir, apa ini baik buat aku juga? Lama-lama, kamu sendiri bakal capek, tapi di sisi lain, dia juga bisa merasa bosan. Pasangan yang sehat itu harus saling menginspirasi, saling mendukung, dan saling tumbuh. Kalau kamu cuma jadi fasilitator kebahagiaan, dia tanpa fokus ke kebahagiaan kamu sendiri, hubungan jadi nggak seimbang. Mungkin di awal dia bakal merasa senang karena kamu selalu ada. Tapi hubungan yang cuma satu arah itu sulit bertahan. Cewek ingin bersama cowok yang punya prinsip, punya mimpi, dan tahu bagaimana mengejar kebahagiaannya sendiri. Kalau kamu punya hidup yang menarik dan penuh makna, itu justru bisa bikin dia makin kagum sama kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan terlalu fokus ke dia mungkin malah merasa hubungan ini kurang menghidupkan buat dia. 4. Komunikasi yang kurang efektif. Kamu pernah ngerasa takut buat jujur sama pasangan karena takut bikin dia marah atau kecewa? Kalau iya, selamat, kamu nggak sendirian. Banyak cowok baik yang merasa bahwa salah satu cara menjaga hubungan tetap damai adalah dengan menghindari konflik. Jadi, setiap kali ada masalah, kamu lebih milih diam atau ngalah daripada harus ribut. Di satu sisi, ini kelihatan seperti hal yang bijak. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi bom waktu. Kenapa? Karena komunikasi yang sehat itu bukan cuma soal bikin pasangan bahagia, tapi juga soal menyuarakan apa yang kamu rasa dan pikirkan. Kalau kamu selalu menahan perasaan kamu, pasangan kamu nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu. Lama-lama, hubungan ini jadi terasa palsu, karena nggak ada kejujuran. Misalnya, pasangan kamu mungkin punya kebiasaan yang bikin kamu nggak nyaman, seperti sering telat kalau janjian. Kamu sebenarnya kesel, tapi kamu nggak bilang apa-apa karena takut dia marah. Akhirnya, kamu cuma memendam rasa itu sendiri. Mungkin di awal kamu bisa tahan, tapi lama-lama, rasa itu bakal numpuk dan meledak dalam bentuk frustrasi atau bahkan perasaan nggak dihargai. Dari sisi pasangan kamu, dia mungkin merasa kamu selalu oke-oke aja. Tapi saat kamu akhirnya nggak tahan dan semuanya keluar sekaligus,
Dia malah bingung karena selama ini dia pikir kamu nggak ada masalah. Inilah kenapa komunikasi yang nggak jujur bisa jadi salah satu penyebab utama kenapa cowok baik sering merasa ditinggalkan. Cewek, sama kayak cowok, butuh pasangan yang jujur dan terbuka. Kalau kamu merasa ada yang salah atau nggak nyaman, bicarakan dengan cara yang baik. Jangan takut konflik kecil, karena konflik yang sehat justru bisa bikin hubungan makin kuat. Pasangan yang baik nggak akan marah cuma karena kamu jujur. Sebaliknya, mereka bakal lebih menghargai kamu karena kamu punya keberanian buat bicara. Dan ingat, komunikasi yang baik itu nggak cuma soal menyampaikan keluhan atau masalah, tapi juga soal menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli. Kadang, cowok baik terlalu sibuk mencoba jadi perfect, sampai lupa buat benar-benar berbicara dari hati ke hati. Jangan cuma jadi pendengar, tapi juga jadi seseorang yang bisa menyampaikan perasaan kamu dengan tulus. Karena pada akhirnya, hubungan itu tentang saling memahami, bukan cuma salah satu pihak yang terus mengalah. 5. Salah memahami arti perhatian. Perhatian itu emang penting dalam hubungan. Tapi kadang, cowok baik suka salah kaprah soal cara menunjukkan perhatian. Kamu mungkin mikir, kalau aku perhatian terus, dia pasti bakal makin sayang. Akhirnya, kamu jadi tipe cowok yang selalu ngechat setiap pagi, siang, sore, malam, nanya udah makan atau belum, bahkan ngingetin hal-hal kecil kayak, jangan lupa minum air putih, ya. Awalnya, ini mungkin bikin pasangan kamu merasa diperhatikan. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, perhatian kamu malah bisa terasa over. Bukannya merasa senang, dia malah merasa terlalu dikontrol, atau bahkan jadi risih. Karena bagi sebagian cewek, perhatian yang terlalu berlebihan justru bikin mereka kehilangan ruang untuk bernapas. Mereka mungkin merasa bahwa kamu nggak percaya sama mereka, atau lebih buruk lagi, bahwa kamu terlalu clingy alias nempel terus tanpa henti. Selain itu, perhatian yang terlalu fokus ke hal-hal kecil bisa bikin kamu kelihatan seperti nggak punya prioritas lain selain dia. Cewek biasanya lebih menghargai perhatian yang datang dari hati, bukan perhatian yang terlalu sering dan terkesan wajib. Misalnya, daripada ngechat terus setiap saat, coba beri perhatian dalam bentuk lain yang lebih bermakna. Seperti memberikan kejutan kecil yang gak dia duga, atau mendukung dia saat dia sedang menghadapi tantangan besar. Cewek juga pengen merasa bahwa perhatian kamu itu spesial, bukan sesuatu yang asal-asalan atau cuma karena kamu pengen terlihat baik. Kalau kamu perhatian terus tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi terasa kurang tulus. Di sisi lain, kalau kamu menunjukkan perhatian di momen-momen yang penting, seperti ketika dia sedang down atau saat dia butuh dukungan emosional, perhatian itu bakal terasa jauh lebih berarti. Ingat, perhatian itu soal kualitas, bukan kuantitas. Kamu nggak perlu selalu ada setiap detik buat dianggap perhatian. Yang penting adalah, kamu benar-benar hadir ketika dia membutuhkan, dan kamu nggak melupakan diri kamu sendiri dalam proses itu. Kalau perhatian kamu terlalu nempel, dia malah bisa merasa kehilangan ruang untuk jadi dirinya sendiri. Padahal, hubungan yang sehat itu justru memberikan ruang untuk masing-masing berkembang. 6. Tidak menjadi tantangan emosional. Oke, sekarang kita ngomongin soal tantangan emosional. Mungkin kamu pernah dengar istilah ini, atau mungkin belum. Intinya, tantangan emosional itu adalah ketika seseorang merasa tertantang untuk memperjuangkan sesuatu dalam hubungan. Dan ini penting, karena manusia secara alami suka sama sesuatu yang punya nilai, dan sesuatu yang punya nilai itu biasanya butuh usaha untuk didapatkan. Nah, cowok baik seringkali terlalu fokus untuk bikin pasangan bahagia, sampai-sampai mereka lupa bahwa cewek juga butuh merasa bahwa mereka berkontribusi dalam hubungan. Kalau kamu selalu jadi pihak yang memberi, tanpa pernah membiarkan dia memberi balik, hubungan itu bisa terasa kurang seimbang. Dia jadi merasa semuanya terlalu mudah, dan sayangnya, hal yang terlalu mudah itu seringkali kurang dihargai. Misalnya, kamu selalu jadi pihak yang mengatur jadwal kencan, nentuin tempat makan, ngasih hadiah, bahkan minta maaf duluan meskipun kamu nggak salah. Dari sudut pandang kamu, ini adalah bentuk kebaikan.
Tapi dari sudut pandang dia, ini bisa terasa seperti kamu nggak percaya bahwa dia juga mampu berkontribusi dalam hubungan. Lama-lama, dia jadi kehilangan rasa, tantangan, itu. Cewek, sama kayak cowok, ingin merasa bahwa mereka juga punya peran penting dalam hubungan. Mereka pengen merasa bahwa mereka harus memperjuangkan hubungan itu, bukan cuma jadi penerima yang pasif. Kalau kamu terlalu gampang memberikan segalanya, dia bisa merasa bahwa hubungan ini terlalu datar. Di sisi lain, kalau kamu memberikan sedikit ruang untuk dia berusaha, itu bisa bikin dia merasa lebih terlibat dan lebih menghargai hubungan tersebut. Tapi jangan salah paham, ya. Tantangan emosional itu bukan berarti kamu harus bikin dia susah atau sengaja bikin drama. Ini lebih ke soal memberikan ruang untuk dia menunjukkan usahanya juga. Misalnya, biarkan dia yang memilih tempat kencan sesekali, atau biarkan dia yang mengambil inisiatif untuk sesuatu. Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kamu juga punya standar dan ekspektasi dalam hubungan. Dengan begitu, dia bakal merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Tantangan emosional juga bisa datang dari cara kamu membawa diri. Cewek suka cowok yang punya passion, ambisi, atau sesuatu yang bikin mereka tertarik. Kalau kamu terlalu sibuk memfokuskan semua energi kamu ke dia, kamu bisa kehilangan sisi menarik itu. Tapi kalau kamu tetap fokus pada tujuan hidup kamu sendiri sambil tetap memperhatikan dia, dia bakal merasa tertantang secara emosional untuk terus berada di sisi kamu. 7. Tidak memberikan ruang untuk rindu. Pernah dengar pepatah, rindu itu berat, tapi tanpa rindu, hubungan terasa hambar? Nah, ini relevan banget. Cowok baik seringkali punya kebiasaan untuk selalu ada, selalu hadir, dan selalu memastikan bahwa dia tidak melewatkan satu momen pun bersama pasangan. Niatnya sih bagus, biar hubungan makin erat. Tapi sayangnya, terlalu sering hadir justru bisa bikin pasangan kamu kehilangan rasa rindu, bahkan merasa jenuh tanpa sadar. Rindu itu kayak bumbu dalam masakan. Kalau terlalu banyak, rasanya nggak enak. Tapi kalau terlalu sedikit, makanan jadi hambar. Sama halnya dengan hubungan. Ketika kamu selalu ada di setiap waktu, kapan pasangan kamu punya kesempatan buat merindukan kamu? Coba pikirin, kapan terakhir kali kamu memberi dia ruang untuk merasakan kehilangan kecil yang bikin dia berpikir, "Duh, aku kangen banget sama dia"? Masalahnya, cowok baik sering merasa bahwa jeda atau jarak dalam hubungan itu hal yang buruk. Kamu mungkin takut kalau nggak terus ada buat dia bakal merasa diabaikan atau kehilangan minat. Padahal, sebaliknya, ruang itu justru bikin hubungan jadi lebih sehat. Cewek biasanya butuh waktu untuk mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa merasa dikuntit setiap saat. Dan ketika kamu memberi dia waktu dan ruang, dia jadi punya kesempatan buat menghargai kehadiran kamu lebih dalam. Misalnya, jangan merasa bersalah kalau kamu sibuk dengan hobi atau pekerjaan kamu sendiri. Jangan selalu merasa harus menjawab chat dalam hitungan detik atau menemani dia setiap kali dia minta. Kamu nggak perlu muncul di setiap momen hidupnya untuk menunjukkan cinta. Kadang, dengan memberi jeda, kamu justru memberi dia waktu untuk merenung dan menyadari betapa berharganya kamu dalam hidupnya. Selain itu, ruang juga penting untuk menjaga individualitas dalam hubungan. Kamu dan dia adalah dua individu yang berbeda, dengan minat dan tujuan yang mungkin nggak selalu sama. Kalau kamu terlalu sering bersama tanpa ada waktu untuk diri sendiri, hubungan itu bisa terasa membebani, bahkan meskipun kamu cowok paling baik di dunia. Jadi, biarkan dia punya dunianya sendiri, dan kamu juga menikmati duniamu. Ketika kalian bertemu lagi, momen itu bakal terasa lebih spesial karena ada rasa rindu yang terbangun. 8. Mengabaikan daya tarik diri sendiri. Oke, ini yang sering banget kejadian sama cowok baik. Kamu terlalu sibuk untuk bikin pasangan kamu bahagia sampai lupa satu hal penting. Kamu juga harus menarik di mata dia. Jangan salah paham, ya. Daya tarik bukan cuma soal penampilan fisik, tapi juga soal gimana kamu membawa diri, menunjukkan kepercayaan diri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat.
Cowok baik kadang terlalu fokus untuk melayani pasangan mereka, sehingga mereka lupa memperhatikan diri sendiri. Misalnya, kamu mungkin berhenti melakukan hal-hal yang dulu bikin kamu terlihat menarik di mata dia. Kamu lupa nge-gym, lupa jalan-jalan bareng teman, atau bahkan berhenti ngejar hobi yang dulu bikin kamu bahagia. Semua energi kamu terfokus ke pasangan, sehingga kamu kehilangan sisi diri kamu yang dulu bikin dia jatuh cinta. Cewek suka cowok yang punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini muncul ketika kamu merasa nyaman dengan diri sendiri dan tetap menjalani hidup sesuai dengan keinginan kamu. Kalau kamu terlalu sibuk mengejar kebahagiaan dia tanpa memperhatikan kebahagiaan kamu sendiri, dia bisa merasa bahwa kamu kehilangan kepribadian. Lama-lama, dia mungkin merasa bahwa hubungan ini kurang memberikan inspirasi atau motivasi untuk tumbuh bersama. Misalnya, kalau dulu kamu dikenal sebagai cowok yang aktif dan penuh energi, tapi sekarang kamu lebih sering terlihat pasif karena terlalu fokus ke dia, daya tarik kamu bisa menurun. Cewek suka cowok yang punya drive, yang punya sesuatu yang mereka kejar, yang bikin mereka merasa hidup. Kalau kamu kehilangan drive itu, hubungan bisa terasa monoton, bahkan meskipun kamu selalu ada dan perhatian. Selain itu, daya tarik juga soal bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu punya nilai. Nilai ini bukan cuma soal materi, tapi juga soal sikap dan prinsip. Cewek ingin merasa bahwa mereka bersama seseorang yang tahu apa yang dia mau, seseorang yang punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kamu terlihat seperti nggak punya arah, karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan dia, itu bisa bikin daya tarik kamu menurun. Jadi, jangan lupa untuk terus memperhatikan diri sendiri. Jangan merasa bersalah untuk meluangkan waktu buat mengejar hobi, nongkrong sama teman, atau bahkan sekadar menikmati waktu sendirian. Ketika kamu bahagia dengan diri sendiri, kebahagiaan itu bakal terpancar, dan itu adalah salah satu hal paling menarik di mata cewek. Kesimpulan, setelah membahas panjang lebar, satu hal yang jelas, cowok baik itu punya banyak kualitas hebat yang sebenarnya sangat dihargai. Mereka perhatian, setia, pengertian, dan tulus mencintai pasangan mereka. Tapi seringkali, kebaikan ini menjadi seperti bumerang karena kurangnya keseimbangan dan pemahaman dalam menjalani hubungan. Masalah yang sering muncul bukan karena cowok baik itu membosankan atau kurang menarik, melainkan karena mereka cenderung kehilangan arah dalam usaha membuat pasangan mereka bahagia. Ketika kamu terlalu fokus pada pasangan tanpa memikirkan kebutuhan diri sendiri, hubungan menjadi berat sebelah. Hal ini bisa membuat pasangan merasa terlalu dikontrol atau bahkan kehilangan rasa ketertarikan karena hubungan terasa datar. Kunci dari hubungan yang sehat sebenarnya adalah keseimbangan. Hubungan bukan hanya soal memberi tanpa henti atau selalu ada setiap saat, melainkan tentang bagaimana kamu dan pasangan bisa saling mendukung, saling menghormati, dan tumbuh bersama. Cowok baik seringkali takut memberi ruang pada pasangan mereka, karena khawatir itu akan membuat mereka terlihat kurang peduli. Padahal, memberikan ruang adalah bentuk cinta juga. Dengan membiarkan pasangan memiliki waktu untuk dirinya sendiri, mereka justru memiliki kesempatan untuk merindukan dan menghargai kehadiran kamu lebih dalam. Selain itu, menjadi cowok baik tidak berarti kamu harus selalu mengutamakan pasangan sampai melupakan dirimu sendiri. Justru, cowok yang tetap menjaga individualitas, memiliki hobi, tujuan hidup, dan kepercayaan diri, adalah cowok yang paling menarik. Ketika kamu berhenti mengejar hal-hal yang membuatmu bahagia demi pasangan, kamu perlahan kehilangan daya tarik yang dulu membuat mereka jatuh cinta. Komunikasi juga menjadi faktor penting. Jangan takut untuk menunjukkan emosi atau keinginan kamu. Cewek lebih menghargai hubungan yang jujur dan transparan daripada hubungan yang terasa terlalu sempurna, tapi penuh kepalsuan. Konflik kecil yang dihadapi dengan komunikasi yang sehat justru bisa memperkuat hubungan, karena menunjukkan bahwa kalian berdua saling peduli dan mau bekerja sama untuk menjaga hubungan tersebut. Pada akhirnya, menjadi cowok baik bukan soal siapa yang paling banyak memberi atau siapa yang selalu ada untuk pasangan. Menjadi cowok baik adalah tentang menjadi seseorang yang tulus, peduli, tapi tetap tahu cara menjaga keseimbangan dalam hubungan.
Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kamu tetap menjadi dirimu sendiri sambil memberikan yang terbaik untuk pasangan, tanpa kehilangan jati diri. Cewek nggak hanya butuh cowok baik, mereka butuh pasangan yang percaya diri, memiliki tujuan hidup, dan tetap menarik dalam segala aspek. Jadi, kalau kamu pernah merasa ditinggalkan meskipun sudah jadi cowok yang baik, itu bukan berarti kebaikanmu salah. Kamu hanya perlu menambahkan elemen keseimbangan, kejujuran, dan sedikit tantangan dalam hubunganmu. Dengan begitu, kebaikanmu akan bersinar lebih terang, dan hubunganmu akan terasa lebih kuat, sehat, dan penuh makna.